channel PA, dasar channel PA. Isinya itu pas kasus Gus Miftah itu kan menggoblok-goblokan orang ya kan. Lah ini dia sendiri sama orang random stranger ya, orang asing di internet, dia komentar PA PA, dan yang bikin ngenes mereka aku salafi gitu, mengatasnamakan salafi, takutnya ini nanti jadi digoreng untuk kemudian menakut-nakuti orang awam agar membenci manhaj salaf. Dikira saya menyerang gitu, padahal mah enggak. Mohon maaf ya, bukan meremehkan atau merasa wah aku lebih baik, enggak. Baik, saya Ian Al-Fahri. Pada video ini saya ingin mengklarifikasi tentang kehebohan, nggak heboh-heboh banget sih sebenarnya, dari 4 video yang saya upload beberapa waktu yang lalu. Saya ingin membantah tuduhan-tuduhan yang ada dalam komentar-komentar di video-video saya tersebut. Ada yang menuduh saya bayaran lah, suruhan, terus mengadu domba dan yang lain-lain. Maka saya jawab, tidak, nggak ada yang nyuruh saya, yang bayar saya untuk membuat video-video tersebut. Murni dari diri saya sendiri atas kepedulian saya terhadap kemunculan konten kreator yang mengatasnamakan salafi, namun cara atau isi dalam videonya ternyata banyak yang menyelisihi pemahaman para salafus soleh, atau minimal menyelisih cara-cara atau metode yang biasa dilakukan oleh ustadz salafi asli. Nah, kalau dituduh membela Gus Miftah seperti yang di video awal dan kedua yang membahas kasus ST itu, maka nggak ada sedikit pun bagian dari dalam video tersebut yang berisi pembelaan atas penyimpangan atau kerusakan yang dilakukan, suatu kesalahan yang beliau lakukan. Nggak ada yang berbentuk pembelaan. Jelas-jelas saya mengingkari. Saya nggak setuju dengan pemahaman beliau, saya mengingkari cara beliau dalam mengisi ceramah pada waktu itu dan yang sebelum-sebelumnya. Namun, meskipun begitu, saya juga tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan konten kreator yang mengatasnamakan salafi dalam menanggapi kasus tersebut, yaitu dengan membuat video reaction yang mempertontonkan para jamaahnya, which is korban. Yang menurut saya jamaah itu jamaah yang ada dalam suatu kegiatan yang mungkin isinya menyimpang itu sebatas korban. Jadi kurang etis lah kalau wajahnya, identitasnya ditampilkan tanpa sensor. Itu kasihan gitu, karena saya mikirnya ya dulu saya juga pernah di posisi mereka, mungkin Mas Heri Pras dan konten kreator yang lain juga dulu pernah ngikutin acara-acara yang mungkin atau kegiatan-kegiatan yang berkedok agama yang mungkin isinya kurang baik ya, atau menyimpang itu tadi. Jadi kasihan lah. Selain itu, para konten kreator ini juga menyerang atau membahas hal-hal personal dari Gus Miftah. Saya nggak tahu ya kalau video-video yang lain atau kasus yang lain, tapi saya hanya fokus waktu itu di video ini aja, di kasusnya Gus Miftah aja, untuk saya ambil pembelajaran atau saya analisa gitu. Nah, menyerang personal maksudnya adalah membahas isu-isu keluarga, membahas masalah-masalah keluarga beliau, yang bahkan dari pihak keluarganya sendiri itu nggak mau dibahas. Untuk masalah keluarganya, orang tuanya itu terang-terangan mengatakan saat diwawancara bahwa untuk urusan orang tua, untuk urusan keluarga itu privasi saya nggak mau bahas. Nah, tapi malah di reaction, di post dan viral. Itu kan gimana ya, kurang tepat lah. Dan yang kedua adalah membahas hal-hal politik seperti jabatan dan yang lain-lain. Bahkan lebih parahnya, Mas Heri Pras itu sampai mengomentari ucapan seorang kepala negara ya, yaitu Pak Presiden Prabowo. Dan ini sungguh lancang dan sangat tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh Ustadz Salafi asli. Dan selain itu pula, saya lihat di beberapa video konten kreator yang mengatasnamakan salafi tersebut itu tidak dicantumkan referensi atau link sumber dari video yang mereka reaction, ataupun video bantahan mungkin dari potongan video Ustadz Salafi yang penuh, linknya yang video penuhnya nggak dicantumkan di deskripsi. Jadi nggak ilmiah, dan bisa saja mungkin full videonya maksudnya nggak gitu, atau
ya takutnya bisa jadi kan namanya manusia masih di pas mungkin, atau konten kreator yang lain mungkin merasa mengartikan video yang ada di video Ustadz Salafi tersebut keliru, salah gitu. Jadi kalau ada linknya kan enak gitu, kita bisa ngelihat videonya full, oh ya maksudnya gitu loh. Gak apa-apa meskipun yang ditayangkan di video itu potongan, asal tidak mengubah makna gak apa-apa, tapi ya link fullnya itu tolong dicantumkan biar kita yang nonton itu bisa ngelihat juga, jadi ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah itu aja sih sebenarnya dari 4 video itu. Isinya maksud saya itu nasihat khusus kepada Mas Hadi Pras dan juga nasihat umum kepada konten kreator Salafi atau konten kreator yang mengatasnamakan Salafi dan membahas isu agama tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Ya mohon maaf ya, bukan meremehkan atau merasa wah aku lebih baik, enggak. Tapi bang, kita jujur aja, dulu kan konten kreator ini awalnya nggak langsung bahas agama kan. Ada yang bahas ini, bahas itu, tiba-tiba bahas agama. Dan caranya ternyata pakai cara-cara yang nggak dilakukan Ustadz. Saya minta maaf kalau misalnya video-video sebelumnya itu mau menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau disuruh menghapus video saya nggak bisa, karena bagi saya isi videonya benar. Cuma memang saya akui thumbnailnya agak clickbait karena saya tampilkan foto-fotonya kan, dikira saya menyerang gitu, padahal memang nggak menasehati. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan mengganti thumbnailnya menjadi tanpa foto lah, tanpa foto konten kreator tersebut, tanpa foto Mas Hadi Pras, jadi tulisan aja, karena memang ini berlaku umum untuk semuanya gitu. Dan kemungkinan ini akan menjadi video terakhir yang saya membahas hal-hal berkaitan dengan konten kreator Salafi atau Salafi aliran sesat menyimpang itu. Ya karena jujur saya trauma ya baca komentarnya, isinya lucu sih. Ada yang nuduh saya itu ada ya mendukung apa, terus ada juga yang cuman sekedar calcil gitu ya, cil kayak apa coba, maksudnya nggak jelas gitu. Maksudnya apa, lo mau ngeritik diskusi apa, cuman mau mengolok-olok aja kan nggak jelas ya. Terus ada juga yang nge-PA-PA-in channel PA, dasar channel PA gitu. Padahal ya mohon maaf Mas Hadi Pras, ini mungkin pendukungnya Mas Hadi Pras ya, kan di videonya Mas Hadi Pras juga sudah ini kan, isinya itu pas kasus Miftah itu kan yang disorot menggoblok-goblokkan orang ya kan, kasar gitu, merendahkan orang. Lah ini dia sendiri itu sama orang random stranger ya, orang asing di internet, dia komentar PA, padahal dia menyalahkan orang-orang yang menggoblok-goblokkan orang lain gitu. Jadi gimana ini, lucu. Dan yang bikin ngenes, yang bikin sedih itu mereka aku Salafi gitu, mengatasnamakan Salafi. Takutnya ini nanti jadi masalah untuk kedepannya. Kalau komentarnya oke lah, maksudnya nggak terlalu nampak gitu, tapi yang konten kreator ini kan nampak ya, banyak fansnya. Nah jadi saya nasihatkan kalau bikin konten tuh mikir-mikir dulu lah, mikir-mikir dulu, karena kalian tidak hanya mengatasnamakan diri kalian sendiri. Mas Hadi Pras nggak cuma atas nama Hadi Pras doang, enggak, tapi ada nama Salafi di belakang, ada nama baik Salafi gitu loh. Takutnya nanti ini jadi fitnah bagi orang-orang yang baru belajar mana salah maupun yang anti Salafi. Jadi digoreng untuk kemudian menakut-nakuti orang awam agar membenci mana salah gitu. Itu yang saya takutkan. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya saya usahakan ganti topik ya. Saya mau pakai topik-topik yang lain, yang lebih positif, isinya nggak kayak begini, nggak mengundang perdebatan, mengundang kayak caci maki di kolom komentar. Dan satu lagi, kolom komentarnya akan saya tutup atau saya bisukan gitu ya, agar bisa menonton videonya full, nggak termakan isi-isi di komentar. Jadi nggak langsung kemakan atau langsung terpengaruh sama komentar-komentar orang yang menghujat saya gitu. Oke, terima kasih.